yaitu berupa pengaduan pada saat ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya mengarah ke tindak pidana korupsi. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tindak pidana korupsi itu selain juga ada aspek penindakan, juga ada namanya aspek pencegahan. Jadi makanya whistleblowing system ini adalah salah satu bentuk pencegahan dan juga untuk mendapatkan informasi awal, sehingga pada saat nanti Bapak Ibu menjumpai adanya kejadian-kejadian yang dikategorikan sebagai korupsi bisa dilaporkan di nomor pengaduan yang sudah diberikan, yaitu call center 0811 2809. Perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2000 ulangi tahun 99 kalau tidak salah, bahwa tindak pidana korupsi itu dari 30-an pasal itu diringkas menjadi 7 tindak pidana korupsi. Yang itu yang pertama adalah tindak pidana karena kerugian keuangan negara. Nah, pada saat kita melaksanakan atau misalnya ada kerugian keuangan negara, ada kegiatan publik, ada markup, itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebagai korupsi. Yang kedua ada namanya suap. Jadi suap itu juga merupakan tindak pidana korupsi. Suap itu adalah pemberian dari orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dua-duanya pemberi dan penerima mendapatkan sanksi pidana. Ya. Terus yang ketiga adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian, walaupun itu secara tidak langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan. Misalnya dibikin dengan ucapan terima kasih. Tetapi nanti yang menerima itu yang menjadi sanksi. Bedanya dengan suap adalah suap itu karena sudah ada perjanjian sebelumnya, sudah ada niat sebelumnya dari pemberi dan penerima. Kalau gratifikasi itu tidak ada perjanjian dulu, yang ngasih tinggal ngasih aja sebagai sebuah investasi. Nah, yang diberi misalnya ada pejabat atau orang-orang yang punya kewenangan, nggak tahu kemudian itu apa. Caranya adalah ucapan terima kasih, itu juga tidak boleh, itu masuk ke kategori korupsi. Yang selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Biasanya dari bidara-bidara atau dari yang kelola aset itu ada penggelapan dalam jabatan. Pertentangan kepentingan juga bisa dan juga ada juga tidak pidana korupsi yang lain. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa ya tidak ada sebabnya kita membaca kebetulan whistleblowing system. Silakan kalau ada hal-hal yang dirasa sebagai tindak pidana korupsi bisa dilaporkan ke sana. Tapi sebelum dilaporkan ke sana, alangkah baiknya dengan konfirmasi klarifikasi dulu atau untuk mencari yang sebenarnya dulu. Jangan sampai pemberian ini misalnya ada yang memberi ternyata terkait dengan utang piutang. Bila sudah kadung dilaporkan ternyata itu terkait dengan utang piutang atau terkait dengan jual beli yang kita tidak tahu. Jadi kan malah contohnya nanti sudah rame dulu ternyata itu ternyata bayar utang. Nah, tapi pas bayarnya utang di kantor, dikirimkan pakai map, ditaruh di meja, dikira ini ada mel-melan misalnya. Ternyata di rumah sana tetanggaan ternyata punya utang piutang. Jadi memang harus tetap selektif, jangan terus semua yang dirasa itu mengarah ke korupsi. Ya kita patut menduga, tapi terkadang apa yang ada yang kita lihat belum tentu apa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu tolong bisa disikapi dengan bijak agar pemerintah Kabupaten Gunung ini menjadi pemerintah yang bebas dari korupsi. Ya. Bisa Bapak Ibu terima nih. Ini ada websitenya, ini akan dipasang di ruangan kita. Nanti suatu saat kalau pada saat Bapak Ibu membutuhkan bisa berkomunikasi dengan saya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Cukup ya Mas Giri. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.